به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فاللهم افتح علينا الفتى وأنت خير الفاتحين والهمنا صواب الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM Masjid Al-Barakah, juga para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah sampai malam ke-17 ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu bulan penuh ini bahkan setelahnya Allah tetap memberikan kita akan taufik, yakni kekuatan untuk melaksanakan ibadah, sehingga dengan ibadah ini kita bisa senantiasa dekat kepada Allah sampai ajal datang menjelang, sehingga dengan sebab ini Allah tutup usia kita semua dalam husnul khotimah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, jadi kita temanya tentang nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Di mana hadirin memang ada perbedaan. Bila ada masalah yang mukhtalaf fi, yang memang masih diperselisihkan, ya, itu kita nggak bisa mengklaim ini paling kuat, ini paling benar, tidak, ya, kan masih diperselisihkan, ya. Nah, apa maknanya? Memang di negeri kita ini pada malam 17 Ramadan, karena dikaitkan dengan pertolongan Allah pada pasukan Badar. Al-Badar Kubra ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu pula lah Al-Quran diturunkan. Ulama yang tidak sependapat mengatakan yang diturunkan Allah bukan Al-Quran, tapi malaikat untuk membantu para pejuang mujahidin Badar. Nah, mereka yang tidak setuju dengan 17 Ramadan sebagai nuzul Quran, mereka mengatakan malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Artinya saya di awal sudah saya katakan, kita mau 17 ke 27 terserah, silahkan, karena ini masalah mukhtalaf fi. Mana Ustadz yang paling kuat? Kan mukhtalaf fi, masih diperselisihkan. Jadi nggak usah mengklaim paling benar, paling kuat, demikian. Adapun pendapat yang mengatakan malam 27 Ramadan, yakni surah yang dibaca oleh imam kita di salat tadi, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya. Nah, domir udah ketahuan, kembalinya kepada Al-Quran. Telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Nah, jadi kalau kita bilang malam lailatul qadar, double tuh jadinya. Malam qadar jadi. Lailah tuh malam, ya. Pada malam qadar. Nah, hadirin, malam qadar di sini, ya, atau lailatul qadar, ini dalam banyak hadis, bahkan dalam beberapa hadis di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri
minal ashril awakhir min Ramadan. Cari bener-bener Lailatul Qadar pada bilangan ganjil ya, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir bilangan ganjil. Pertanyaan, malam 17 sudah masuk 10 malam terakhir belum? Belum berarti ya. Berarti belum. Jadi mereka mengatakan, oh bukan 17, 27. Kan kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Ya, tapi itu permasalahan yang memang bukan muttafaq alaih, ya, mukhtalaf, sifatnya masih ada perbedaan satu sama lain. Yang begini kita harus bertoleransi, saling menghormati. Ya, mau pilih yang mana, mau pilih 17, 27, tafadhol. Nah, ya. Kemudian makna turun, ulama mengatakan turun nggak mungkin. Sebab makna turun berarti perpindahan dari atas ke bawah. Adapun kalam Allah itu sifat. Sifat itu ada pada zat. Nggak mungkin. Ya. Maka dijelaskan oleh ulama yang disebut kalam Allah di sini memang ya, ketika itu belum dikenal, Allah memperkenalkan pertama kali pada malam Qadar. Pertanyaan lagi, Ustadz, emang Al-Quran turunnya sekali? Emang sekali? Enggak, kan selama masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau katakan 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Ada Makkah, ada Makkiyah, ada Madinah, ya. Itu kok sekali doang disebut. Nah, maka disebut, dijelaskan. Nah, kalau kita nggak belajar ulumul Quran, nggak paham nih. Jadi penurunan Al-Quran tuh ada 2 macam penurunan. Yang ditunjuk oleh surah Al-Qadar ini, anzala yunzilu, anzala yunzilu, inzal munzal fawa munzilun wadaka munzalun anzil la tunzil. Nah, jadi kalau kita belajar sorofnya wazannya af'ala, anzala yunzilu inzalan. Ini maknanya menurunkan sekaligus. Menurunkannya sekaligus. Karena ada makna menurunkannya berangsur-angsur, bertahap. Itu pakainya nazzala yunazzilu tanzilan wa munazzalan fa wa munazzilun wa dzaka munazzalun nazzil la tunazzil. Nah, itu wazannya fa'ala yufa'ilu. Nah, ya, harus kita jelaskan seperti ini. Jadi makna nazzala yunazzilu, menurunkannya secara berangsur-angsur. Jadi ada 2 macam penurunan. Sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Begitu. Mafhum ya? Dari Sama'id Dunya ke Nabi selama masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, ya, ada yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak, ada yang langsung Allah sampaikan wahyu kepada nabinya. Jadi kesimpulannya kalau disebut Al-Quran apaan sih? Jawabnya apa? Kitab suci. Segitu doang. Kalau mau tambahin lagi gimana itu jawabnya? Nah, secara umumnya nih, banyak definisi diberikan ulama. Garis besarnya Al-Quran kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Kalamullah yang bersifat mukjizat. Tuh, yang disebut dengan Al-Quran. Yang turunkan pada penutup para nabi dan rasul yang Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tuh, jawab begitu kalau tanya Al-Quran itu apa, ya. Nah, baik.
Al-Quran sampai saat ini persis adalah Al-Quran yang dibaca Nabi dan para sahabat. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu kitab, satu bacaan yang dihafal oleh ribuan bahkan jutaan orang, nggak ada kecuali Al-Quran. Subhanallah. Ya. Nah, jadi janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Siapa yang mau jadi pelajarnya? Tuh, Allah mudahkan ya. Mau gak belajar Al-Quran? Gitu, ya. Allah mudahin nih. Cuman kita harus ada bimbingan dari kita punya guru. Insya Allah di Masjid Al-Barokah banyak guru-guru Al-Quran ya. Nah, jadi di sini kenapa demikian? Dari awalnya Sayyidina Umar datang, ini sababiah doang yang Allah ciptakan. Tapi kesemuanya tersebut, peristiwanya itu masuk dalam rangkaian ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, yang benar-benar menjaganya. Penjagaan Allah dari apa? Mari kita lihat. Yang pertama, bangsa yang pertama kali diturunkan Al-Quran, Quraisy, itu nggak demen nulis. Bahkan menulis itu buruk dibilang. Kalau orang nulis ini nulis, kalau ketahuan nulis begitu. Ada seorang penyair namanya Zurrumah, ngedenger syair, dia kepengen jangan sampai hilang nih syair, ditulis, ketahuan sama sahabatnya. Apa dibilang? Jangan ngomong sama siapa-siapa. Wa innaha indana la'aibun. Sesungguhnya menulis itu bagi kita aib. Kok aib nulis? Kok kita nggak bisa nulis? Namanya blow on. Ini nulis disebut aib. Kenapa? Karena ya tradisi, budaya, adat bangsa Arab ketika itu bukan menulis, menghafal. Allah. Dari awal saya buka ini ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai terakhir kalimat saya, ada gak yang hafal? Ada gak yang hafal? Enggak ya? Saya aja gak hafal. Jangan tuh, saya aja gak hafal. Masya Allah ya. Jadi menghafal, sekali lagi, mereka tuh biasa dulu menghafal yang namanya ribuan syair-syair ya. Itu yang namanya syair-syair hebat, luar biasa. Saking jagonya mereka bersyair, itu ontak lagi lemes, capek, dibacain syair, larinya kencang lagi, sampai pingsan tuh ontak. Saking kekuatan syairnya ya. Ya man ada, thumma atada, thumma qtaraf, thumma rawa, thumma intaha, thumma ataraf, abshir biqaul lillahi fi ayatihi iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Enak gak dengerin? Enak ya, padahal kita ngerti. itu kalam, bagaimana kalam Allah? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ini kalau yang baca tadi imamnya enak nih, saya aja baca juga gak enak. Tuh kita denger, ya Allah, Al-Quran kapan aja dibaca enak? Mau malam, mau siang, tengah hari bolong, ya, mau pagi, sore, enak. Coba tengah hari bolong setel dangdut, kalau gak nyap-nyap tetangga. Ya, jadi wa'ala kulli hal, hadirin sekalian ya, yang namanya Al-Quran demikian ya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini apa? Hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Tuh, hudal linnas ya, wa bayyinat, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat lain, alif lam mim, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin ya, petunjuk. Kalau mau dapat petunjuk jangan kemana-mana, ini Al-Quran. Dunia akhirat kita selamat. Iya Ustaz, iya. Mari kita bahas. Begini hadirin sekalian,
Kadang-kadang kita ini kepengen maju negeri kita, bangsa kita, tapi belajarnya tunduk banget sama yang namanya produk barat yang belum diuji, belum dicoba akan kebenarannya. Tapi kalau dia yang namanya di barat udah hebat aja katanya. Orang udah baru pulang dari Amerika, lebih Amerika dari orang Amerika gitu. Tapi sekarang membuktikan ternyata peradaban timur lebih hebat. Oke, kita lihat sekarang nih, kita lihat sekarang dibohongin sama Iran, dibom apaan? Gambar apa? Gambar pesawat dibom. Ya Allah, kirain kita pinter Amerika, bahlul nggak taunya. Ya Allah, tuh kata Nabi apa? Al harbu khid'ah, perang itu tipuan. Perang itu tipuan, mesti punya siasat, taktik apa tiktak? Taktik ya, itu bisa taktik. Nah, ini Al-Quran ini pedoman kita. Kalau kita kagak jadiin pedoman bagaimana? Bacanya aja kagak, belajarnya apa lagi? Apalagi kita mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ya Allah, udah jauh kita dari Allah, bingung, sesat hidup kita. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, ini Al-Quran hadirin, ya, tentang keasliannya. Yang pertama, pada masa Sena Abu Bakar memerintah, Sena Umar udah usul, oh khalifah, kita mesti kodifikasi Al-Quran nih. Kenapa? Banyak sahabat, para penghafal Quran syahid kalau perang. Nggak mau, Nabi kagak pernah nyuruh. Nah, tapi bagus nih. Nah, kalau pada meninggal qurra, para penghafal Quran, bagaimana kita mau sebarin Quran kepada orang generasi di bawah kita, bahkan di luar dari bangsa kita? Emang bahasa Arab gampang. Akhirnya mikir-mikir, nggak lantas menerima. Kenapa? Nabi kagak suruh mensatukan Al-Quran dalam satu buku. Dulu Al-Quran Bu ya, itu tertulisnya di pelepah kurma, di kulit binatang yang udah disamak, di batu, di tulang unta yang pipih. Tuh, ditulis tuh. Yang paling banyak di dada para sahabat. Habis gitu tulisan Arab zaman dulu, jangan baris, alif, dhammah, kasroh, titik aja nggak ada. Titik kagak ada. Allah. Nah sekarang ba, ta, sa, nun, bedainnya pakai apaan? Ketitik. Nah kalau titiknya kagak adaan, gimana bacanya? Tuh, ya Allah, ya, zaman dulu tuh. Tapi subhanallah, sekarang titik ada, barisnya ada. Habis gitu tuh Quran hadiah lagi dikasih, masih aja kagak dibaca. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi penting ya, penting lagi. Ya Allah, berarti kenapa mereka maju? Serius, ya, dengan sinaran Al-Quran, teduhan Al-Quran, maju generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai generasi selanjutnya. Sampai luas yang namanya Islam disebarkan, sehingga bangsa-bangsa yang bukan Arab ikut belajar bahasa Arab, pinter. Oh Allah, pernah dengar matan Alfiyah gak? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki, yang dinyanyiin tuh. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nih Alfiyah, ini kalau anak pesantren diapalin, ada 1000 bait lebih, hafal tuh anak-anak pesantren. Itu yang karang orang Andalusia. Andalus di mana? Spanyol, bukan orang Arab. Yang susun Alfiyah tuh, masya Allah. Kayak Jurumiyah, sebenarnya Al-Ajurumiyah orang mana itu? Maroko, bukan orang Arab. Subhanallah, itu ketika itu bahasa Arab di mana aja dipakai, jadi bahasa internasional, bahasa ilmiah, bahasa pengetahuan. Subhanallah. Maka ketika itu nggak disebut cendekiawan kecuali sudah mahir dalam berbahasa Arab. Sekarang kita dibodoh-bodohin, apa itu bahasa Arab? Sekolah di madrasah ya. Tuh. Kita dibodoh-bodohin, justru kita mesti angkat lagi bahasa Arab.
tapi bukan bahasa Arab tenabang Bu, ini bahasa Arab fusha, bukan yang regut, reja, kul, ta'ab, tahu kan? Pernah dengar kan? Pernah ya? Bukan yang begitu bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab fusha, bahasa Arab Al-Quran, hadis. Ya, kalau bahasa Arab tenabang kan potongan-potongan tuh ya. Nah, bukan itu ya. Ta'ab rijale. Itu bahasa Arab tenabang, bukan. Nah, jadi bahasa Arab Al-Quran, bahasa Nabi, bahasa ulama, bahasa kitab, ya, dimana ketika itu penulisan daripada Al-Quran dikumpulin. Pada zaman Sayyidina Utsman ditulis ulang. Ini lihat kenapa Al-Quran terjaga, sababiahnya. Sayyidina Utsman mengumpulkan segala tulisan, digabung dengan hafalan sahabat yang jumlahnya ribuan sahabat. Itu tulisan dibawa ke hadapan khalifah, harus ya, itu tulisan disuruh dan di hadapan Nabi ditulisnya. Satu. Yang kedua, enggak boleh bertentangan dengan hafalan sahabat. Yang ketiga, harus mendatangkan dua saksi bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Subhanallah tuh. Kumpulin rapi, udah dibakar. Ya, dimusnahin. Jadi deh satu kitab, maksudnya yang dibakar di pelepah kurma, kulit binatang. Makanya kita kalau nulis lafzul jalalah, lafaz Allah, nama Nabi, nama-nama yang dimulakan, nggak boleh sembarangan tempat. Jangan. Nih imam di sini. Nih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaos masuk kamar mandi. Boleh gak tuh? Nggak boleh. Nabi cabut. Muhammad Rasulullah nih cincinnya dicabut kalau masuk kamar mandi. Nih, wah, la ilaha illallah, juga nggak tahu. Ngucinya di mana ente? Kalau masuk kamar mandi kagak boleh, haram. Bawa lafzul jalalah ke dalam kamar mandi. Nah, udah ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah jutaan. Siapapun mau ngafal Al-Quran Allah mudahkan. Nah, sekarang kita lihat keunikan Al-Quran banyak banget. Kalau mau dibicarakan seharian, nggak cukup seharian. Dari yang banyak tadi, satu-satu kita ambil contoh. Yang pertama, ketelitian redaksi Al-Quran. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bu basmalah? 19 huruf. Ada keunikan. Tiap lafaz di basmalah itu jumlahnya di Al-Quran habis dibagi 19. Habis dibagi 19. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kagak dihitung sebab ba hurufnya. Bismi, ismun berarti. Ismun, bismi, ismun. Ismun itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. 19 bagi 19 berapa? 1 habis. Nah. Bismillahi, lafzul jalalah, lafaz Allah terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2698. Berapa? 2698. Habis dibagi 19 142. Ustaz cepat banget ngitungnya, orang dari rumah ngitungnya. Ngitungnya dari rumah bukan di sini. Diapalin maksudnya. 142. Berapa tadi? 2698. Habis dibagi 19. 142. Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Habis dibagi 19 berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim terulang di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Habis dibagi 19 berapa? 6. Subhanallah. Kok bisa begitu? Bukan kebetulan. Memang udah tetepin nih ketelitian redaksi Al-Quran. Belum banyak lagi yang lain. Itu satu. Udah yang lain sekarang. Pernah dengar gak Big Bang? Big Bang. Tahu The Expanding Universe, ekspansinya alam semesta.
Big Bang itu suatu ledakan besar menurut para ahli dengan temperatur yang sangat tinggi yang mengawali terjadinya alam semesta. Itu baru awal abad 20. Baru awal abad 20. Ya Allah, 19 sekian ditemukannya. Ya, awal abad 20. Jadi menurut teori ini, gara-gara di Amerika atau di California, ini orang peneropong bintang, makanya jangan bilang Amerika pintar. Kita juga belajar pintar, kita dibodohin aja, jadi kita ya, jadi di blow on-in sama dia. Nah, nih apa itu? Lagi teropong bintang dilihat, ini langit tambah lama tambah jauh dari bumi. Benar. Berarti kalau langit terus per detik itu dengan kecepatan yang luar biasa, ini langit terus menjauh dari bumi. Sekarang kita kembalikan ke titik nol. Ini kan bumi nih, bumi nih. Ini penting nih supaya kita tahu nih Al-Quran bukan sekedar dibaca aja, dipelajarin. Kita bisa ambil kemanfaatannya pada masa modern sekarang. Ini bumi, ini langit, ini lama-lama dia jauh nih. Sekarang kita tarik ke titik nol. Nah, bersatu gak tuh? Bersatu gak berarti tuh langit sama bumi dulu? Bersatu berarti. Kalau dia menjauh berarti dulu pernah bersatu. Ditemukan baru awal abad 20. Di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ada. Ya Allah, ngapain tuh bukan orang Islam yang ngajuin tuh penemuan? Ngapain orang kafir? Harusnya malu kita. Surah Al-Anbiya ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan fafataqnahuma. Masya Allah. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya? Subhanallah. Coba ayo anak kita belajar Al-Quran, di samping belajar fisika, kimia, biologi, matematik, kosinus, tangen, sinus, pelajarin semuanya. Mesti maju gitu ya. Bangkit nih umat Islam. Ternyata nih kita bisa lihat, Persia aja kebudayaannya hebat. Kenapa? Dasarnya Al-Quran. Bagaimana kagak mau hebat? Al-Quran Ustaz. Ini rudal tuh, rudal. Wah Allah. Bagaimana? Begini. Dalam ayat Al-Quran ada disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi aduwwakum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan oleh kalian kekuatan. Quwwah, kekuatan. Nabi menafsirkan, ya, persiapkan kekuatan untuk musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir harbi yang hendak memerangi umat Islam. Persiapkan kekuatan. Nabi menafsirkan kekuatan apa? Ala innal quwwah ar-rima. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hubungannya merudal apa enggak? Dengerin, memanah kata Nabi. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Zaman Nabi, memanah itu dari jauh kita bisa bunuh musuh. Al-aslihatul ba'idatul mada, senjata jarak jauh, panah tuh, atau manjanik kalau yang gede nih panah nih, senjata jarak jauh. Kalau sekarang apa jadi? Rudal sekarang. Jarak jauh. Oke, panah tetap pelajarin karena nggak mustahil al-malahim. Nanti malhamah nih, perang besar, orang barat bilangnya Armageddon. Ya, kalau udah perang besar, nuklir udah dihentakkan, udah diledakkan, maka menjadikan berhenti sistem kerja mesin seluruhnya, pesawat nggak bisa lagi diterbangkan, tank-tank nggak bisa lagi dijalankan. Nah, kembali ke model peperangan zaman dulu. Nah, gitu ya. Jadi belajar panah bagus, tapi belajar juga kimia, fisika buat bikin rudal tadi. Bikin rudal buat ngebom Israel. Iya tuh, iya
niatin buat kafir harbi yang mau macam-macam umat Islam, saudara kita nih yang di India, yang wah Allah, kok kita lihat Islam kok minoritas, habis sama orang kafir. Ya, nggak boleh, nggak boleh itu. Ya. Nah, kemudian yang kita yakini, ya Allah, kata Bang Ubay cuma 20 menit nih, 5 menit lagi Bang Ubay ya. Dan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Yang pertama berarti yang kedua al-hadis, sunnah. Ya, kata Nabi, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan min ba'di, kitabullah wa sunnah. Nah, jadi sebagai sumber hukum pertama penting nggak nih untuk dipelajari? Bukan penting lagi, wajib. Nah, tapi tadi disebut untuk bisa memahami dengan baik wajib kita belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, wajib itu, luar biasa. Ya, sekarang siapapun kita, profesi apapun kita belajar bahasa Arab, udah tahap mikirnya, anak kita deh, nggak mau, cucu kita deh, yang belum kena ya virus-virus yang kagak bener. Nih yang belum pada kena racun-racun maksiat, langsung dijalin ilmu tuh tadi tuh, bahasa Arab pelajarin. Karena kalau nggak ngerti bahasanya bingung, kayak seperti ya misalkan dalam masalah fikih, wala taqrabuhunna hatta yaqhun fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, jangan dekati ketika dia sampai dia suci, hatta yaqhun tahura yaqhun fa idza tatahharna berarti tatahara ya tatahharu, suci juga, jangan deketin sampai dia suci. Kalau dia udah suci ya baru boleh deketin istri maksudnya. Sekarang maksudnya suci pertama, kedua maksudnya apaan? Kalau nggak ngerti bahasanya bingung gitu. Yakhur itu dari tahar yakhuru, maknanya suci dalam pengertian baru suci dengan berhentinya haid. Berhenti haid nggak boleh hubungan. Kenapa? Faidah tapoharna tuh kalau udah bener-bener suci, berarti maknanya mandi. Maknanya apa ya? Mandi, berarti nggak boleh dirapel, mandi dulu baru hubungan, begitu maknanya. Mafhum ya? Jadi tapoharna, wazan tafa'ala itu namanya takalluf. Kalau dalam kita belajar sorof, takalluf kayak alima ya'lamu maknanya tahu. Kalau ta'allama ya ta'allamu jadi apa? Ta'allama, aina tata'allam? Maknanya apa itu? Di mana kamu belajar? Jadi makna ta'allam apa itu jadi? Takalluf tadi. Dari kita nggak tahu nih, kita paksain diri kita biar tahu. Oh, mafhum? Begitu maksudnya. Tuh rahasia bahasa Arab tuh, ya. Nah, kemudian misalkan ada lagi dalam akidah, masalah akidah sekarang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istawa di atas arsy, pada arsy. Ini salaf, artinya ulama yang hidup sampai 300 Hijriah. Sebab kalau kita bilang Ibnu Taimiyah, bukan salaf beliau hidup abad ke-7. Salaf itu masa dekade kurun waktu, ya, bukan madhab dalam Islam. Itu yang disebut salaf. Karena berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Tuh hadisnya. Tuh. Sebaik-baik zaman ada zamanku, sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, setelahnya lagi atba'ut tabi'in. Baik, 300 Hijriah dihitung. Imam Malik, seorang ulama salaf, lagi ngajar, ada orang jamaah nanya aja begini, ya Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Abu Abdullah, Allah istawa di atas arsy, bagaimana istawanya Allah? Ditanya istawanya Allah bagaimana? Apa jawab Imam Malik? Istawa kama wasafa nafsah, wa la yuqalu anhu kaif, wal kaif anhu marfu', wa ma'raka illa mubtadi'.
istawa yang suci bagi apa yang Allah sifati untuk zatnya. Nggak ditanya istawanya Allah bagaimana, karena mustahil untuk dipertanyakan istawanya Allah seperti apa. Istawa itu kalau kita terjemahkan netter sekarang bahasa kita Melayu, bersemayam, duduk dengan mantap, itu namanya istawa. Duduk dengan mantap, bersemayam. Nah, jadi kata Imam Malik, ane anggap intinya ahli bid'ah inti nanya-nanya duduknya Allah gimana, istawanya Tuhan bagaimana, nggak bisa, mustahil. Julus, duduk, min sifatil makhluk, laisa min sifatil khaliq. Ya, antum nggak bisa, nggak boleh bilang Tuhan duduk. Duduk tuh sifatnya makhluk, bukan sifat Allah. Jadi apa makna istawa? Ya udah, jangan terjemahin, jangan tafsirin, jangan artiin, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Selesai. Itu salaf. Sekarang pendapat khalaf. Nah, kalau kita punya bahasa enaknya, khalaf, istawa dalam makna istaulah, duduk dalam makna menguasai. Emang ada tak duduk menguasai? Ada, bahasa kita ada. Jepang pernah menduduki Indonesia. Maknanya betul. Apa iya Jepang datang ke Indonesia duduk-duduk terus pulang lagi, gitu kan? Nggak mungkin. Apa maknanya jadi? Menguasai. Begitu. Itu namanya ditakwil. Kalau yang pertama tafwid namanya, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Kenapa Ustadz mesti digituin? Ya sebab Allah nggak bertempat, karena tempat makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Ada tak hadis yang bilang Tuhan di langit, yang zulu rabbuna tabaraka ta'ala wala liyatan min sama'id dunya ila sama'id dunya. Tuhan kami turun tiap-tiap malam ke langit dunia. Nah, berarti kan Allah ada di langit paling atasnya lagi. Ulama kagak ada yang memahaminya demikian. Kenapa hadirin? Karena makna yanzil turun dari atas ke bawah, atas tempat, bawah tempat, tempat makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Kalau dibilang Allah tuh di langit, berarti Allah penduduk langit. Kalau disebut Allah penduduk langit, Allah desak-desakan sama malaikat. Mustahil. Kalau Allah yang ciptakan langit, apa penduduk langit? Pencipta langit, bukan penduduk langit. Jangan disebut Tuhan di langit. Jadi mana turun apa saat yanzil? Begini, dalam ilmu balaghah, balik lagi ke ilmu bahasa. Ada ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi, ada majaz akli, majaz lugawi, ya. Ada yang disebut dengan majaz alaqahnya sababiyah. Alaqahnya apa? Sababiyah. Contoh begini. Wali kota Jakarta Pusat mulai menormalisasi kali. Menormalisasi kali. Pas teman kita baca bilang, "Tat, wali kota kita sekarang udah tukang bersihin kali." Ngaco ente. Mana? Nih, ente lihat WA-nya. Oh iya. Iya bener. Tapi maknanya nggak begitu. Maknanya jadi apa itu? Wali kota Jakarta Pusat mulai menormalisasi kali atau sungai. Ya, kita bilangnya dulu Kali Malang, sekarang Ciliwung nih. Ganti ya Ciliwung nih. Dulu kita bilangnya Kali Malang nih. Ini tulisan kagak salah. Yang salah siapa? Teman kita yang salah. Ya. Maknanya nggak mungkin wali kota kita jadi tukang bersihin kali. Emang dia kagak punya kerjaan? Pasti maknanya wali kota Jakarta Pusat mulai memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk membersihkan sungai. Begitu maksudnya. Untuk menormalisasi sungai, pasti begitu. Jadi sababiyah si wali kota, artinya yang turun bukan Allah, rahmatnya, ampunannya, malaikatnya. Begitu. Jadi yang turun apanya? Rahmatnya, ampunannya, malaikatnya. Karena Allah maujudun bila makan, wujud ada tanpa membutuhkan tempat. Enggak apa, pokoknya saya yakin Tuhan di langit. Ya udah, sekarang jawab pertanyaan kita yang terakhir. Allah ame langit duluan mana? Allah ame langit duluan mana? Nah, duluan Allah ya. Kita tanya lagi nih. Waktu Allah belum ciptain langit, Allah di mana?
nggak bakal menjawab. Jadi yang bilang Tuhan di langit, yang bilang Tuhan di mana-mana. Kok dibilang Tuhan di langit? Ayat yang secara letterlek maknanya Tuhan di bumi ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di Palestina. Palestina itu di bumi. Berarti Allah lagi di bumi dong. Jadi di mana nih? Bukan begitu maknanya ya, inilah. Jadi penting gak tuh belajar? Ngaji lagi kita. Ya, mudah-mudahan deh. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan support buat supaya kita semangat lagi mempelajari agama kita, memperdalam lagi yang namanya Al-Quran, pemahaman di samping kita membaca saban harinya. Wallahu a'lam bishawab. In uridu illa al-islam taufiq ila billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.